Sebelumnya, Xiaoyan akhirnya melarikan diri dari cengkraman Ratu Kuil kuno dan memasuki pagoda emas untuk memperdalam keterampilan bertarungnya. Dan pada saat berikutnya, mereka telah tiba di alam dewa kuno. Di kuil kuno, Xiaoyan masuk ke aula utama dan sang ratu selalu tersenyum melihatnya. Pada saat ini, Xiaoyan menggenggam tangan saudara-saudarinya yang telah membantunya satu persatu. Haruskah kami memanggilmu kakak ke-9 atau senior? Ye Feiyu menatap Xiaoyan dengan main-main dan menggodanya sambil tersenyum. Yang mulia Zuzang berasal dari kehidupanku sebelumnya. Dalam kehidupan ini, namaku Xiaoyan. Kalian semua adalah kakak dan adik seniorku. Aku tidak suka dipanggil yang mulia. Xiaoyan tertawa. Dan semua orang memandang Xiaoyan dengan mata lembut saat mendengar kata-kata itu. Setidaknya, Xiaoyan tidak menjadi sombong dan sombong hanya karena peningkatan status dan kekuatannya. Masih sama seperti yang mereka lihat di awal, selalu sopan tentunya, kecuali saat mempeloroti seniornya. Liu dan Keiyun lah yang paling banyak ditipu olehnya. Selain saudara senior kelima Mei Ling yang berada jauh di aliansi Dewa Pertarungan, 7 saudara dan saudari senior berkumpul di sini, dan Xiaoyan menangkupkan tangan dan tinjunya untuk mengucapkan terima kasih. Rancang datang dan menepuk bahu Xiaoyan. Saat melihat Rancang, Xiaoyan juga tersenyum. Di antara kakak laki-laki, Rancang hampir memberikan nyawanya untuk Xiaoyan. Hanya karena ini, Xiaoyan sangat berterima kasih kepada Rancang. Tentu saja, saudara senior lainnya sebenarnya banyak membantu Xiaoyan. Untuk Xiaoyan, mereka semua berkorban dan membayar banyak untuknya. Ayo adik junior, kita minum. Ketiga dewa itu juga mengangguk lagi. Lagi pula mereka bertiga juga lebih suka minum. Adik laki-laki tidak bisa menggerakkan nafasnya. Mari kita mabuk bersama. Rancang tertawa dan Xiaoyan tidak menolak. Xiaoyan masih memiliki beberapa pertanyaan, tetapi dia tidak terburu-buru saat ini. Kakak laki-laki senior sangat menyayanginya. Oke. Kalau begitu, Xiaoyan akan mabuk dengan semua kakak laki-laki. Xiaoyan langsung setuju dengan tawa besar dan pergi berdampingan dengan kakak laki-laki sambil berbicara. Yang mulia ratu ingin memanggil Xiaoyan untuk berhenti, tetapi kemudian berhenti berbicara, meletakkan jari-jarinya yang ramping dan putih dan menarik rambutnya yang berantakan ke belakang telinganya. Aku lupa memberitahumu, kedua istrimu juga ada di alam dewa kuno. Sang ratu melihat punggung Xiaoyan dan semua kakak laki-laki yang pergi, dan tersenyum. Adegan ini sepertinya berjalan selama bertahun-tahun. Setiap kakak laki-laki meninggal karena berjuang untuk yang mulia. Mereka juga bersaudara yang lahir dan mati bersama dengan yang mulia. Hanya saja dengan berlalunya waktu, segalanya menjadi berbeda. Tetapi cerita semua orang masih berlanjut. Adik laki-laki, ayo ceritakan kisahmu yang luar biasa. Tidak masalah, tentu saja aku harus memberitahu saudara laki-lakiku betapa sulitnya aku selama ini. Berkat dukungan saudara laki-lakiku, harta itu sangat berguna, hanya sedikit kurang. Mimik wajah saudara senior berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Keiyun dan Liu hampir menyemburkan seteguk darah. Kakak senior pasti sudah menyiapkan harta baru untukku. Terima kasih banyak. Liu tanpa sadar meremas cincin di jarinya ketika dia mendengar ini dan menatap Xiaoyan dengan sedikit ketakutan di matanya. Tentu saja, kali ini aku juga menyiapkan beberapa hadiah untuk kakak senior. Saat mereka berbicara, beberapa orang melirik Xiaoyan dengan rasa ingin tahu. Kakak laki-laki senior minum dan mengobrol, makan seteguk besar daging dan menikmati kedamaian yang langka dalam waktu yang lama. Xiaoyan sangat menikmati perasaan ini. Tawa menyebar. Xiaoyan tertawa bahagia. Xiaoqi dan Longyan selalu berada di sisi Xiaoyan. Ding Yue dan Xia Zhenghui menghilang setelah tiba di kuil kuno. Lagi pula, mereka telah tinggal di kuil kuno selama ratusan tahun. Bagi mereka berdua, di sini sudah seperti rumah sendiri. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Pavilion penuh dengan botol anggur kosong dan tidak ada sumber energi yang digunakan untuk menghilangkan alkohol. Rasa kantuk benar-benar dapat memperlambat tubuh dan pikiran saat ini. Ucap Rancang yang sudah dipengaruhi alkohol. Lengan Rancang terkulai di bahu Xiaoyan. Dia sudah mabuk. Xiaoyan juga pusing.
dengan senyuman konyol di wajahnya. "Adik laki-laki, kakak Rancang ingin memberimu acungan jempol," kata Rancang sambil tertawa. "Oh, inikah itu karena tampan Xiaoyan yang sedang mabuk penuh dengan senyum bahagia?" "Hei, kakakku memiliki penglihatan yang cukup bagus. Setiap istrinya sangat cantik," kata Rancang. Xiaoqi yang di sampingnya tersipu malu. "Namun, cantik itu indah, tapi yang satu terlalu galak." Berbicara tentang Rancang, dia merasa dirugikan, seolah-olah dia telah diganggu. Xiaoyan memandang Xiaoqi dengan curiga ketika dia mendengar kata-kata itu. Di antara beberapa istri Xiaoyan, temperamen Xiaoqi harus dianggap sebagai yang paling lembut. Lembut dan santai, dia hampir tidak memiliki emosi yang buruk, dan dia tidak pernah kehilangan kesabaran dengan Xiaoyan. Dia pasti wanita lembut dalam impian setiap pria. Oleh karena itu, Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke bawah. Pipi Xiaoqi langsung memerah. Sosok Xiaoqi tidak bergerak, tapi dia terasa lembut dan cantik dengan rasa yang sangat murni. Itu benar, itu tidak terlalu ganas. Xiaoyan terbatuk 2 kali dan bergumam. Xiaoqi menundukkan kepalanya dengan malu-malu. "Tidak terlalu ganas?" Rancang langsung merasa heran. Terakhir kali dia memukuliku dan menendangku keluar dari halaman. "Apakah kamu tidak percaya?" tanya Ye Feiyu. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Suara Rancang menjadi lebih lembut, seolah-olah dia sedang mengeluh ke Xiaoyan. "Hah?" kata Xiaoyan dan Xiaoqi serempak, karena hanya ada Xiaoqi di sini. "Kakak Rancang, apakah kamu mabuk?" "Istriku memiliki temperamen yang lembut. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan hal seperti itu," kata Xiaoyan. "Wah, ini salah paham. Maksudku bukan dia. Itu adalah istri lain dari saudara muda yang datang ke alam dewa kuno lebih awal." Baru kemudian Rancang menyadari bahwa Xiaoyan telah salah paham dengannya dan buru-buru menjelaskan. Kali ini Xiaoyan yang terkejut. "Apakah kamu tidak tahu, adik laki-laki?" Melihat mata Xiaoyan yang bingung, Rancang juga merasa sedikit aneh. Xiaoyan merenung sejenak dan kemudian teringat bahwa Cailin dan Qinglin telah dibawa pergi dari benua Daudi. "Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Sayang sekali, aku tidak bisa meminum anggur ini lagi." Semua kakak senior, Xiaoyan akan pergi lebih dulu. Tanpa menunggu beberapa orang menghentikannya, Xiaoyan segera berdiri dan langsung bergegas keluar. Xiaoyan segera pergi ke aula utama tempat ratu berada untuk mengkonfirmasi berita tersebut dan bertanya tentang kediamannya. "Sebenarnya aku ingin memberitahumu sebelumnya, tetapi kamu pergi dengan tergesa-gesa, jadi aku tidak punya kesempatan memberitahunya." Melihat ekspresi bingung Xiaoyan, sang ratu berkata dengan tidak tergesa-gesa. "Di mana mereka?" Xiaoyan bertanya dengan senyum masam. Kemudian ratu menunjuk ke satu arah, di mana ada beberapa halaman terpencil. Xiaoyan langsung menyapu halaman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah mendekat, secara alami, Xiaoyan membedakan halaman mana itu melalui nafasnya. Xiaoyan perlahan membuka pintu halaman. Saat melangkah maju, Sol putih menyembul dari balik pintu dan menendang Xiaoyan keluar dari halaman dengan satu tendangan. "Hah? Kenapa ratuku sangat marah?" Xiaoyan yang terlihat sedikit malu tidak marah, tapi tersenyum senang dan maju lagi dengan senyum minta maaf di wajahnya. "Katakan padaku, berapa banyak lagi wanita yang kamu temukan?" Pada saat ini, suara marah keluar dari halaman, dan segera sesosok cantik berjalan perlahan dengan langkah teratai, dan 3.000 benang bergerak melayang di kedalaman. Walaupun terlihat sedikit marah, tapi matanya masih penuh daya tarik yang mutlak. Baju besi bagian dalam berpotongan rendah merah emas memperlihatkan sepasang dada yang renyah. 2 kaki panjang seperti ular piton putih
terlihat dari belahan roknya dan pinggang yang sempurna, bahkan lebih indah. Sosok dominan yang keluar adalah Cailin. Wanita, aku berjanji pada ratuku bahwa aku tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi. Aku tidak bercanda, tidak ada wanita lain. Kamu pasti salah paham. Xiaoyan tersenyum kejut lagi dan lagi. Kemudian mengulurkan tangannya untuk memeluk tubuh Cailin. Sungguh, ratu ini tidak buta. Telapak tangan ramping itu langsung membuka telapak tangan Xiaoyan dan berkata dengan kejam, "Kesalahpahaman, ini salah paham. Kamu mungkin tidak percaya jika aku memberitahumu. Dia benar-benar merayuku. Aku tidak bersalah dan dia mengatakannya sendiri. Aku menghargainya sebagai yang mulia ratu," ucap Xiaoyan setelah menyadarinya. Cailin melihat semua kata yang telah diucapkan ratu di udara. Terlebih lagi, tanpa izin ratu, aku tidak akan memiliki 10.000 keberanian. Cailin menatap Xiaoyan dengan ganas, sementara Xiaoqi berdiri dan menatap wajah cantik Cailin dan tersenyum. "Kakak Cailin, suami kita benar-benar tidak menikahi seorang istri lagi." Setelah melihat Xiaoqi, mata Cailin sedikit melembut. Cailin memandang Xiaoyan yang tersenyum kecut, berbalik dan berjalan ke halaman, dan berkata dengan mendengus dingin, "Kalau begitu, sebaiknya kau beri aku penjelasan. Kenapa dia bisa memanggilmu suami?" Xiaoqi lembut, "Kamu bisa berbohong padanya, tapi jika kamu berani berbohong padaku..." Xiaoyan buru-buru mengikuti, dan setelah menutup pintu halaman, Xiaoyan menceritakan keseluruhan cerita kepada Cailin. "Istri yang mulia, kamu mengatakan bahwa kamu adalah reinkarnasi yang mulia, jadi dia secara alami adalah istrimu." Setelah Xiaoyan menjelaskan, kemarahan di mata Cailin berangsur-angsur menghilang. "Setelah kematian yang mulia, aku tidak memiliki kewajiban untuk menggantikan perasaan yang ditinggalkan olehnya. Aku hanya menghormati yang mulia ratu, tetapi tidak ada perasaan. Seperti yang aku katakan, aku tidak bercanda." Telapak tangan Xiaoyan yang bermartabat perlahan direntangkan. Cailin membuka telapak tangan Xiaoyan sekaligus, dan Xiaoyan menyentuh telapak tangannya sendiri dengan kesakitan. Pada saat ini, pintu kamar terbuka tiba-tiba, dan sosok cantik melompat ke pelukan Xiaoyan dengan 2 langkah, dan 1 langkah pada satu waktu. "Kakak Xiaoyan!" Sebuah suara seperti lonceng perak terdengar di telinganya. Xiaoyan terkejut sebelum dia dapat dengan jelas melihat sosok cantik yang melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. "Qinglin!" Xiaoyan sedikit terkejut saat dia merasakan gadis itu di dadanya dan merasakan perasaan lembut yang luar biasa di dadanya. Qinglin berdiri, terlihat cantik, tetapi penampilannya telah berubah secara drastis. Tentu saja yang paling banyak berubah adalah yang terlihat besar. "Qinglin, kamu sudah dewasa." Xiaoyan juga memandang Qinglin dengan tidak hati-hati. Dia mengenakan korset merah kasar tipis dan rok smoky di pinggangnya. Ketika Xiaoyan mengatakan ini, dia secara alami mengerti arti kata-kata Xiaoyan. Wajahnya menunjukkan rasa malu, tetapi senyumnya seperti bunga dan sulit untuk menyembunyikan kegembiraan dan kebahagiaan di dalam hatinya. Kualitas pakaian juga meningkat pesat. Xiaoyan tidak ragu untuk mengujinya. Kakak Cailin membantu memilihnya. "Hehehe, apakah menurut kakak Xiaoyan itu cantik?" Mata Qinglin menyala, dan dia berbalik dalam lingkaran yang hidup, membuat vitalitas seseorang akan bangkit saat melihat ini. Vitalitas, kepercayaan diri, dan sinar matahari bersinar di wajahnya yang lembut dan cantik saat ini. Melihat ini, Xiaoyan juga memiliki senyum cerah di wajahnya. "Hari ini benar-benar hari yang baik." Xiaoyan tertawa. "Sungguh, aku khawatir kamu tidak akan tahan." Cailin mengangkat alisnya sedikit, jelas memahami arti di balik kata-kata Xiaoyan. Xiaoqi dan Qinglin tersipu saat mendengar kata-kata itu. "Aku masih mendominasi seperti sebelumnya, dan kamu memohon belas kasihan sebelumnya. Apakah kamu lupa?"
Xiaoyan tersenyum. Mendengar itu, mata Cailin yang sebelumnya tegas melembut dan ada rasa malu yang langka di matanya. Xiaoyan segera mengeluarkan minuman anggur yang enak. Sudah lama sekali aku telah mengecewakan kalian, jadi aku ingin meminta maaf terlebih dahulu. Xiaoyan menuangkan anggur, mengangkat gelasnya dan berkata dengan tegas. Xiaoyan tahu bahwa istri-istrinya tidak bahagia karena Xiaoyan hanya bisa menghabiskan waktu terlalu sedikit dengan mereka. Tetapi Xiaoyan tidak punya pilihan. Maafkan aku, gumam Xiaoyan dengan suara rendah. Kakak Xiaoyan, kami semua tahu bahwa kakak memikul tanggung jawab yang berat. Kami semua mengerti. Qinglin memandang Xiaoyan yang matanya sedikit memerah dan menekan tubuh halusnya ke Xiaoyan. Aku berpikir untuk berhenti berkali-kali, tapi apakah kamu menyalahkan dirimu sendiri? Cailin berkata dengan dingin saat ini. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tertegun. Begitu kata-kata itu jatuh, Cailin mengulurkan jari-jarinya yang ramping, meraih kerah Xiaoyan dan terhuyung-huyung ke arah rumah. Xiaoqi, Qinglin, ayo berkumpul, kita beri dia pelajaran yang baik, teriak Cailin di depannya. Baik Xiaoqi dan Qinglin terkejut, dan setelah kedua gadis itu saling memandang, mereka saling memahami, dan tinju mereka mengepal tanpa sadar. Hal semacam ini adalah pertama kalinya. Segera kedua gadis itu menggertakkan gigi, mengikuti ke dalam rumah, lalu menutup pintu dengan rapat. Pada saat ini, seluruh halaman juga diselimuti oleh kekuatan jiwa dan sumber energi yang kuat, dan tidak ada yang bisa mengintip isinya, termasuk suaranya. Kakak Cailin, kenapa kamu tidak berdua saja dengan kakak Xiaoyan? Qinglin dan aku akan pergi dulu. Anak laki-laki itu marah, jadi kita harus memperbaikinya. Cailin sudah duduk di atas tubuh Xiaoyan yang sedang berbaring, mengangkat kepalanya dan melihat puncak gunung kembar yang menjulang tinggi dengan sisik berwarna-warni. Saat berbicara, nyala api di ujung jari Xiaoyan menari-nari dan nyala api melintas di seluruh ruangan. Dan kemudian ada 3 jeritan lembu, terlalu mengasihkan. Aku sangat menyukainya, kata Xiaoyan. Xiaoyan tertawa keras dan seluruh ruangan dipenuhi dengan pemandangan musim semi dengan melindungi sekeliling. Semua suara tidak akan keluar, jadi Xiaoyan tidak keberatan menghadapi ketiga putri ini tanpa rasa takut. Ini benar-benar nyata pertarungan roda. Gunung kembar Cailin bukanlah gunung kembar biasa. Saat kepala Xiaoyan bersandar padanya, itu menjadi bantalan otak. Jika Xiaoyan berbalik, itu disebut pembersih wajah. Halaman milik Cailin hanya bisa dijelaskan dalam satu kata: hangat. Wajah ketiga wanita itu semuanya memerah. Melihat ke tempat tidur, itu terbuat dari kayu mahoni yang kokoh dan berkualitas tinggi. Setelah bergetar untuk waktu yang tidak diketahui, tempat tidur mahoni mencapai batasnya terlebih dahulu dan roboh. Ada tawa seperti lonceng perak di ruangan itu, juga tawa nyaring Xiaoyan. Waktu bahagia itu berlangsung lama dan tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Di dalam kuil kuno, mata ratu kabur. Memegang kuas, dia menggambar potret wajah seseorang, dan potret yang dia lukis itu persis dengan Xiaoyan. Sudah berapa lama? Ratu menghentikan kuas di tangannya dan bertanya. 3 bulan. Saat ini, seseorang maju dan berbicara untuk melapor. Sudah 3 bulan. Benar-benar membuatku iri. Sang ratu bergumam, tetapi ekspresi penyesalan muncul di matanya setelah dia selesai berbicara. Sepertinya dia benar-benar tidak bisa mentolerirku lagi di dalam hatinya. Mungkinkah dia benar-benar berencana untuk menyegel semua ingatannya sebelum reinkarnasi? Ratu melihat gulungan gambar di atas meja. Dia tampak seperti Xiaoyan, tapi dia juga terlihat seperti Yang Mulia Suzang. Saat ini di pavilion Qianji, seorang wanita sedang memegang piring emas dengan gulungan di atasnya dan menyerahkannya kepada ratu. Umumnya, berita yang tidak terlalu penting tidak perlu ditinjau oleh ratu. Jadi ratu meletakkan kuas di tangannya, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, putih dan seperti batu giok, dan perlahan membuka gulungan di piringan emas. Setelah beberapa saat, sang ratu sedikit mengeringit dan meletakkan gulungan itu.
Apakah istana surgawi memerintahkan agar Xiaoyan diburu dengan segala cara? Ratu bergumam, matanya menunjukkan keseriusan. Sang ratu berdiri perlahan dan kembali ke pavilion di gunung belakang, meninggalkan kuil kuno dengan tangga teratai menuju kota kuno di bawah, dan tiba di luar pavilion tempat tinggal Cailin. Kemudian perlahan berjalan ke pavilion. Di halaman, Xiaoqi dan Qinglin keluar dengan memegang pinggang mereka. Hanya Cailin dan Xiaoyan yang tidak muncul. Kedua gadis itu memiliki kulit kemerahan. Saat mereka keluar, mereka bertemu dengan ratu yang sedang berjalan perlahan. Seketika wajah kedua wanita itu memerah hingga ke pangkal telinganya, karena suara terengah-engah terus terdengar di dalam kamar. Ratu duduk bersila di gazebo dengan santai. Xiaoqi mungkin tidak mengenal ratu dengan baik, tetapi Qinglin mengetahui identitas ratu dan segera melangkah maju untuk membuatkan teh untuknya. Ratu yang mulia, Qinglin sedikit membungkuk dan memberi hormat. Lagi pula, suasananya sedikit memalukan. Qinglin membuatkan teh untuk ratu dan menyerahkannya dengan hormat. Jangan hanya diam, duduklah. Sepertinya kamu sangat bahagia setelah melihat suamimu. Tapi, bukankah 3 bulan terlalu lama? Sang ratu tidak menghindar, matanya yang cerah menatap seperti bulan sabit. Ini... Qinglin dan Xiaoqi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mereka berdua tersipu malu. Seharusnya segera... Qinglin tersenyum kecut, tetapi ketika dia selesai berbicara, dia mendengar suara datang dari pavilion lagi. Itu saja, suara Cailin keluar. Baik Qinglin dan Xiaoqi memiliki ekspresi Ayo, siapa yang takut pada siapa? Segera suara Xiaoyan keluar satu demi satu. Setelah jeda, dia sepertinya kehilangan kepercayaan dirinya. Ada kilatan api di pavilion dan suara marah Cailin datang. Aku bertanya apakah kamu bisa berhenti membakar pakaianku. Qinglin dan aku memilihnya dengan sangat teliti. Apakah kamu memilihnya untukku? Xiaoqi duduk di hadapan ratu dengan rambut hitamnya, dan kedua gadis itu mengungkapkan kata kegelisahan sepenuhnya. Kamu tidak perlu menahannya. Pemandangan kecil seperti ini tidaklah mengejutkan. Sang ratu terus minum secangkir teh dengan santai. Wajahnya sangat acuh tak acuh, tanpa rasa malu sama sekali. Baik Qinglin dan Xiaoqi tersenyum kecut bahwa dia masih yang mulia ratu. Setelah lama berlalu, Xiaoyan bergegas keluar dari pintu, terhuyung-huyung memegang dinding dengan napas yang terengah-engah serta pakaiannya yang acak-acakan. Di dalam rumah, Cailin mengenakan kain kalsa merah tembus pandang dan sosoknya yang luar biasa menjulang. Dia meraih Xiaoyan dan menariknya masuk lagi. Lalu Xiaoyan menjerit, "Ratu, apakah tidak apa-apa bagiku untuk mengaku kalah?" Xiaoyan memohon belas kasihan. "Mengaku kalah? Apakah kamu masih berani menikahi seorang istri seperti ini? Ratu seperti apa yang ingin kamu nikahi? Apakah ratu ini tidak cukup memuaskanmu?" Suara gelisah Cailin keluar. Ya, sosok Cailin benar-benar tidak ada artinya, tapi rasa dia tidak akan kalah dengannya. Sang ratu mengangkat alisnya dan tiba-tiba ada rasa konfrontasi di udara. Suara yang tak tertahankan akhirnya berhenti. Xiaoyan bergegas keluar, pipinya menjadi lebih kurus dan suaranya menjadi serak. Setelah mengenakan pakaiannya, Cailin menggerakkan sosok seksinya dan berjalan keluar perlahan, menatap Xiaoyan dengan sinis dan sudut mulutnya terangkat. Aku mengaku kalah." Suara Xiaoyan serak, seolah-olah dia benar-benar kehabisan tenaga. "Suamiku, yang mulia ratu telah datang." Pada saat ini suara Qinglin keluar. Xiaoyan langsung berdiri tegak ketika mendengar kata-kata itu. Ekspresi wajahnya seperti angin musim semi dan dia menjadi energik dalam sekejap. Cailin sedikit mengangkat alisnya. Baru saja dia tampak seperti akan mati, tetapi ketika dia melihat yang mulia ratu tiba-tiba menjadi energik, sepertinya dia masih sedikit kekurangan api. Xiaoyan memperhatikan mata mengancam maut Cailin dan segera mengenali kepengejutannya. "Yang mulia, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa saat datang ke sini?" Xiaoyan sedikit malu dan tersenyum polos.
Aku khawatir aku akan mengganggu kebahagiaanmu. Aku tidak akan mengganggumu saat ini, jika itu adalah sesuatu yang penting. Sang ratu berkata perlahan, matanya tidak menatap Xiaoyan, melainkan menatap Cailin, dan mata kedua wanita itu bertabrakan. Xiaoyan merasakan ada yang tidak beres dan segera memblokir Cailin. Cailin mendorong Xiaoyan sekaligus dan berjalan perlahan ke depan. Perlahan duduk dengan sosok anggun. Xiaoyan memandang keempat gadis yang duduk bersama dan perlahan berbalik, bersiap untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Kemarilah. Cailin segera menggeram. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu berani melakukannya atau tidak? Xiaoyan terdiam. Dia benar-benar tidak bisa pergi setelah mendengar ini. Dia hanya akan pergi jika dia merasa bersalah. Apa yang aku lakukan? Bagaimana aku tahu apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melarikan diri kalau tidak melakukan apa-apa? Cailin memandang Xiaoyan seolah-olah dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi pada saat yang sama, dia tampaknya mengatakan semuanya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain duduk di antara Cailin dan Yang Mulia Ratu. Apakah kamu yakin tidak melakukan segalanya? Cailin menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan segera menatap Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu mengerti, mengangguk dan perlahan berkata, "Ya, Xiaoyan dan aku tidak pernah melakukannya. Hanya saja, dia mencium pipi kananku. Aku bersumpah, kami tidak pernah melakukan hal lain." Dan film pun berakhir.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。